Selamat pagi semuanya, mari kita lanjutkan kegiatan praktikum hari ini. Topik yang akan kita pelajari hari ini adalah uji daya berkecambah benih dalam rangka sertifikasi benih. Tujuan dari praktikum hari ini yang pertama untuk mengetahui berbagai macam metode uji daya berkecambah benih yang sesuai dengan standar ISTARUS dalam rangka sertifikasi benih. Tujuan yang kedua yaitu menilai kecambah, hasil uji daya berkecambah, serta mempelajari tipe perkecambahan benih baik pada tanaman monokotil maupun dikotil. Berikut adalah alur pengujian mutu benih dalam rangka sertifikasi benih. Dalam pengujian rutin mutu benih untuk sertifikasi benih ini ada 3 pengujian. Yang pertama adalah pengujian kadar air yang diambil dari contoh kirim yang dibawa ke laboratorium. Dan pengujian yang kedua adalah uji kemurnian benih dengan menggunakan contoh kerja hasil pembagian dari contoh kirim. Di dalam uji kemurnian ini, benih dibedakan menjadi 3 komponen, yaitu benih murni, benih tanaman lain, serta kotoran benih. Komponen benih murni yang dihasilkan dari uji kemurnian selanjutnya digunakan untuk uji daya berkecambah. Ketiga pengujian rutin untuk pengujian mutu benih ini apabila dinyatakan lulus dalam sertifikasi benih, maka produsen benih akan mendapatkan label benih. Berikut adalah media perkecambahan yang dapat digunakan dan memiliki beberapa macam syarat dan sudah distandarisasi oleh ISTARUS. Syarat media perkecambahan yang digunakan untuk uji daya berkecambah yaitu mampu menjaga kelembaban, menyediakan pori dan aerasi untuk sistem perakaran, dapat distandarisasi, tidak memberikan pengaruh negatif pada perkecambahan benih, dalam hal ini adalah bebas dari patogen bakteri maupun cendawan yang dapat menginfeksi kecambah, serta tidak beracun. Media perkecambahan harus memiliki pH antara 6 sampai 7,5. Media perkecambahan tingkat salinitasnya yaitu dari nilai konduktivitas kurang dari 40 milisiemens per meter. Media perkecambahan sebaiknya digunakan 1 kali. Berikut adalah jenis-jenis media perkecambahan yang dapat digunakan untuk uji daya berkecambah berdasarkan ISTARUS. Yang pertama adalah media kertas. Media kertas yang sudah distandarisasi saat ini adalah media kertas merang, kertas saring, dan kertas koran. Media kedua yang dapat digunakan yaitu media pasir dengan syarat 90% lolos saringan berukuran 0,8 mm dan tidak lolos saringan 0,05 mm. Media tanam organik yaitu kokopit dan serbuk gergaji juga dapat digunakan untuk uji daya berkecambah. Komposisi organik ukurannya kurang dari 5 mm. Apabila ada partikel mineral, volumenya adalah 20% dari media tanam organik dengan ukuran harus lolos saringan 2 mm dan tidak lolos saringan 0,05 mm. Berikut adalah peralatan yang digunakan untuk uji daya berkecambah dan bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama adalah alat pengepres kertas yang digunakan untuk mengurangi jumlah air yang ada di media kertas agar tidak terlalu lembab. Yang kedua adalah germinator. Ada 2 jenis germinator yang dapat digunakan untuk uji daya berkecambah. Yang pertama adalah ekogerminator, di mana suhu dan kelembaban udara selama perkecambahan akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Germinator yang kedua yang dapat digunakan adalah germinator terkontrol, di mana suhu dan kelembaban udara dapat diatur sesuai dengan ketentuan uji daya berkecambah. Bahan-bahan yang digunakan untuk uji daya berkecambah antara lain komponen benih murni dari hasil uji kemurnian,
media berkecambahan, serta bahan-bahan lainnya. Metode uji daya berkecambah berdasarkan medianya, ada beberapa yang sudah distandarisasi oleh ISTA Rules. Uji daya berkecambah yang menggunakan media kertas ada 3 metode yang sudah distandarisasi. Yang pertama adalah uji di atas kertas atau disingkat dengan UDK. Di dalam ISTA dikenal sebagai top of paper. Metode yang kedua yaitu uji di antara kertas. Dalam hal ini sudah dimodifikasi menjadi UKDDP, yaitu uji kertas digulung didirikan di dalam plastik. Uji di antara kertas ini di ISTA dikenal sebagai between paper. Dan yang ketiga adalah metode kertas dilipat atau diistilahkan sebagai pleated paper. Untuk media pasir dan media organik, metode uji daya berkecambah yang dapat digunakan yaitu uji di atas pasir dan uji pasir. Yang akan kita bahas pada praktikum kali ini adalah pengujian daya berkecambah dengan menggunakan metode UDK, UKDDP, dan kertas dilipat dengan menggunakan media kertas. Yang pertama adalah uji di atas kertas atau disebut dengan UDK. Uji di atas kertas ini biasanya digunakan untuk pengujian daya berkecambah benih-benih yang berukuran kecil, serta dalam proses perkecambahannya membutuhkan cahaya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Media yang akan digunakan untuk uji DB dipersiapkan yaitu berupa kertas sebanyak 3 lembar dan dibentuk menyesuaikan wadah atau tempat yang akan dipakai. Media kertas tersebut selanjutnya dilembabkan dan tidak boleh sampai tergenang. Selanjutnya, benih yang akan diuji diletakkan atau dikecambahkan di atas media kertas tersebut. Wadah yang sudah berisi benih yang sedang dikecambahkan selanjutnya dimasukkan ke dalam ekogerminator. Untuk metode UDK ini, ekogerminator yang dapat digunakan adalah IPB 722A. Metode yang kedua adalah uji di antara kertas atau dalam hal ini sudah dimodifikasi menjadi uji kertas digulung, didirikan di dalam plastik yang disingkat dengan UKDDP. Uji di antara kertas ini menggunakan plastik sebagai pelapis untuk menjaga kelembaban media dan menjaga agar akar tidak tembus kertas pada saat berkecambah. Pada tayangan berikut yang akan dicontohkan untuk metode UKDDP adalah pengujian daya berkecambah benih padi dengan jumlah benih adalah 25 butir per gulungan. Metode uji daya berkecambah yang digunakan untuk 25 butir benih padi ini adalah metode setengah UKDDP. Metode setengah UKDDP ini yang perlu dipersiapkan antara lain adalah media kertas sebanyak 3 lembar yang dilembabkan, dan apabila terlalu basah bisa dikurangi jumlah airnya dengan menggunakan alat pengepres kertas. Selanjutnya, plastik yang digunakan sebagai pelapis dibuka dan media kertas sebanyak 3 lembar diletakkan di atas plastik. Selanjutnya, 25 butir benih padi dikecambahkan dan perlu diperhatikan poros embrionya. 25 butir benih padi ini diletakkan, disusun secara berselang-seling dengan sejumlah 2 baris, dan selanjutnya setengah bagian kertas yang di bagian bawah ini digunakan atau dilipat ke atas yang akan digunakan sebagai penutup. Dan berikut adalah penampakannya. Selanjutnya, sisi kertas dilipat dan kemudian digulung serta diberi label. Untuk metode setengah UKDDP ini, ekogerminator yang dapat digunakan adalah
ekogerminator tipe IPB 732AB. Untuk metode UKDDP, ekogerminator yang dapat digunakan yaitu tipe IPB 721. Pada saat meletakkan gulungan benih, perlu diperhatikan posisi atas dan bawahnya supaya tidak terbalik yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Metode yang ketiga yang menggunakan media kertas yaitu uji kertas dilipat. Uji kertas dilipat ini menggunakan media kertas yang dilipat menyerupai kipas bentuknya dan dibuat sedemikian rupa menjadi 5 lipatan. Kemudian media kertas ini dilembabkan. Benih yang akan diuji daya berkecambahnya ditanam di setiap lipatan secara berselang-seling. Selanjutnya, lipatan media kertas dirapatkan dan media tersebut dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, wadah atau kotak dapat dimasukkan ke dalam ekogerminator tipe IPB 722A. Untuk evaluasi perkecambahannya, dalam uji daya berkecambah ini dilakukan 2 kali pengamatan, yaitu hitungan pertama dan hitungan kedua. Waktu evaluasi perkecambahan, setiap komoditasnya dapat berbeda-beda dan sudah ditentukan di dalam ISTARUS. Tujuan dari pengamatan pada hitungan pertama yaitu untuk mengamati kecambah yang sudah normal, selanjutnya dihitung, dicatat, kemudian dibuang. Media kertas apabila sudah mulai mengering dapat dilembabkan kembali atau kita sebut dengan istilah optimalisasi media. Apabila media kertas kondisinya sudah rusak, maka dapat diganti dengan media kertas yang baru, memindahkan sisa benih dan kecambah yang belum normal ke dalam media baru tersebut sesuai dengan metode uji daya berkecambah yang digunakan. Pada pengamatan hitungan pertama ini, apabila didapatkan benih yang busuk atau bercendawan atau terinfeksi patogen lainnya, dapat dibuang dan dicatat berapa jumlahnya. Selanjutnya tujuan dari pengamatan hitungan kedua yaitu untuk mengamati kecambah normal, kecambah abnormal, benih segar tidak tumbuh, dan benih mati. Berikut adalah metode dan suhu pengecambahan serta waktu evaluasi pada beberapa spesies tanaman berdasarkan ISTARUS. Di dalam standar ISTA, suhu yang digunakan adalah suhu konstan. Dalam hal ini, germinator yang digunakan adalah germinator terkontrol karena suhunya terstandarisasi. Dan metode uji daya berkecambah untuk masing-masing komoditas ini sudah distandarisasi oleh ISTA. Karena menggunakan germinator terkontrol, maka berikut adalah hitungan ke-1 dan hitungan kedua untuk pengamatan uji daya berkecambah. Apabila menggunakan ekogerminator dengan kondisi kelembaban udara dan suhu yang ada di Indonesia ini yang lebih tinggi, maka hitungan pertama dan hitungan keduanya lebih cepat dibandingkan dengan hitungan pertama dan hitungan kedua yang ada di dalam ISTARUS. Berikut adalah definisi dari setiap kriteria kecambah yang dihasilkan dari uji daya berkecambah. Penilaian kecambah dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kecambah normal, kecambah abnormal, benih segar tidak tumbuh, dan benih mati. Definisi dari kecambah normal yaitu kecambah yang memiliki struktur lengkap dan memiliki potensi untuk tumbuh menjadi tanaman yang sempurna pada kondisi optimum. Dan yang dimaksud dengan kecambah abnormal yaitu kecambah
yang tidak memiliki struktur kecambah lengkap atau kecambah yang tidak menunjukkan potensi menjadi tanaman normal pada kondisi optimum. Kriteria yang ketiga yaitu adalah benih segar tidak tumbuh. Benih segar tidak tumbuh ini ditandai dengan kondisi benih yang masih bersih, benihnya masih keras, masih segar, dan memiliki potensi untuk berkecambah. Dan yang terakhir adalah benih mati. Yang dimaksud dengan benih mati adalah benih yang menunjukkan perubahan warna, perubahan tekstur menjadi lebih lunak, dan adanya infeksi cendawan ataupun bakteri pada hitungan pertama maupun hitungan kedua. Berikut adalah kriteria kecambah normal yang sudah distandarisasi oleh ISTARUS. Kecambah normal adalah kecambah lengkap sempurna dengan poros kecambah yang lengkap, yaitu akar primer dan akar sekunder, memiliki hipokotil dan epikotil, kotiledon dan tunas ujung atau belum mulanya berkembang dengan baik. Kecambah yang mengalami sedikit kerusakan dan selama tidak mengganggu pertumbuhan atau perkecambahan masih bisa dikategorikan sebagai kecambah normal. Kecambah dengan infeksi sekunder masih bisa dikategorikan sebagai kecambah normal. Berikut adalah kriteria kecambah abnormal menurut ISTARUS. Yang dimaksud dengan kecambah abnormal yaitu kecambah yang struktur pentingnya hilang, bisa saja dari tunasnya, tunas belum mulanya tidak berkembang dengan baik atau mengalami kerusakan, kemudian akarnya tidak berkembang dengan baik, serta kecambah yang rusak berat sehingga pertumbuhannya menjadi tidak seimbang. Kecambah dengan pertumbuhan yang lain dari biasanya juga dikategorikan sebagai kecambah abnormal. Seperti contohnya adalah bila kecambah yang seharusnya tumbuh lurus ke atas, pada saat perkecambahan tumbuhnya berkelok-kelok atau berbelok-belok, maka ini bisa dikategorikan sebagai kecambah abnormal. Kemudian kecambah yang struktur pentingnya mengalami busuk akibat infeksi primer, maka dinyatakan sebagai kecambah abnormal. Berikut adalah kriteria kecambah normal, kecambah abnormal, dan benih mati pada komoditas jagung. Komoditas jagung ini termasuk tanaman monokotil dan tipe perkecambahannya adalah hipogeal. Struktur kecambah normal pada komoditas jagung, struktur kecambahnya harus lengkap, terdiri dari plumula atau daun, kemudian koleoptil atau pembungkus daun, mesokotilnya tumbuh dengan baik, harus memiliki akar seminal minimal 2, dan akar primernya juga berkembang dengan baik. Pada tanaman jagung, akar seminal ini nantinya akan berkembang menjadi perakaran serabut, mengingat jagung adalah tanaman monokotil dengan sistem perakaran serabut. Selain itu, tipe kecambah normal pada komoditas jagung yang lainnya, apabila plumula atau daunnya belum keluar dari koleoptil, tetapi pertumbuhan atau kondisi plumulanya masih baik, maka bisa dikategorikan sebagai kecambah normal. Dan berikut adalah beberapa contoh untuk kecambah abnormal pada komoditas jagung. Bisa dilihat struktur penting kecambahnya tidak lengkap dan pertumbuhannya juga tidak seimbang. Dan berikut adalah kriteria benih mati, di mana bisa dilihat
pada bagian benih ini ada berwarna titik hitam yang diduga ini adalah infeksi primer. Berikut adalah struktur kecambah normal, kecambah abnormal, dan benih segar tidak tumbuh pada komoditas padi. Padi sama seperti jagung, merupakan tanaman monokotil dan tipe perkecambahannya adalah hipogeal. Struktur kecambah normal pada komoditas padi harus memiliki struktur lengkap, dimulai dari plumula yang sudah keluar dari koleoptil atau pembungkus daunnya sudah pecah sehingga plumula keluar. Kecambah harus memiliki akar spinal, mengingat padi juga memiliki sistem perakaran serabut, mesokotilnya berkembang dengan baik, dan akar primernya pun juga berkembang dengan baik. Dan berikut adalah beberapa contoh kecambah abnormal pada uji daya berkecambah komoditas padi. Bisa dilihat perkembangan kecambahnya tidak seimbang dan strukturnya juga tidak lengkap. Dan berikut adalah contoh kondisi benih segar tidak tumbuh. Hal ini dikategorikan sebagai benih segar tidak tumbuh karena kondisi benihnya masih keras, tidak ada perubahan tekstur, dan tidak ada perubahan warna akibat pembusukan atau infeksi primer. Dan berikut adalah struktur kecambah normal, kecambah abnormal, dan benih segar tidak tumbuh pada komoditas bawang merah. Bawang merah ini termasuk tanaman monokotil dengan tipe perkecambahan epigel. Artinya, selama perkecambahan dan tumbuhan selanjutnya, cadangan makanan dalam hal ini kotiledonia akan terangkat ke atas permukaan tanah. Berbeda dengan komoditas padi dan jagung, di mana cadangan makanannya, yaitu berupa kotiledon pada bawang merah ini, akan nampak, terlihat, dan menjadi salah satu struktur penting untuk kecambah normal pada bawang merah. Bisa dilihat, bagian yang membentuk siku menyudut dan berwarna kehijauan ini adalah kotiledon pada kecambah normal bawang merah. Akar seminalnya sudah mulai terbentuk dan akar primernya pun juga berkembang dengan baik untuk struktur kecambah normal bawang merah. Bisa dibandingkan dengan struktur kecambah abnormalnya, pertumbuhannya dari segi ukuran kurang besar dibandingkan dengan kecambah normal, dan perkembangan kotiledonnya pun juga kurang baik. Dan yang terakhir ini adalah benih segar tidak tumbuh, dan dikategorikan sebagai benih segar tidak tumbuh ini dikarenakan tidak ada perubahan bentuk, tidak ada perubahan tekstur dan perubahan warna. Kondisi benihnya masih tetap keras walaupun sudah dikecambahkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berikut adalah struktur kecambah normal pada komoditas kedelai. Kedelai ini tergolong pada tanaman dikotil, yang artinya memiliki dua kotiledon, di mana kotiledon adalah cadangan makanan yang digunakan untuk perkecambahan. Tipe perkecambahannya adalah epigel. Struktur kecambah normalnya meliputi plumula atau tunas yang berkembang dengan baik dan tidak ada kerusakan. Kotiledonnya lengkap. Apabila ada kerusakan, masih di bawah 50% kerusakannya. Hipokotil atau batang yang ada di bawah kotiledon berkembang dengan baik. Akar sekundernya dan akar primernya harus berkembang dengan baik. Berikut adalah salah satu contoh tipe kecambah abnormal pada komoditas kedelai. Bisa dilihat bagaimana perkecambahannya, kotiledonnya mengalami infeksi,
dan perakarannya tidak berkembang dengan baik. Dan yang terakhir ini adalah kriteria benih mati. Hal ini dikarenakan pada permukaan benihnya terlihat ada perubahan warna yang diakibatkan oleh infeksi sekunder. Berikut adalah kriteria kecambah normal, kecambah abnormal, dan benih segar tidak tumbuh pada komoditas kangkung. Kangkung ini adalah salah satu jenis tanaman sayuran dengan tipe tanaman dikotil dan tipe perkecambahannya adalah epigel. Struktur kecambah normal pada komoditas kangkung yang perlu diperhatikan adalah kotiledonnya harus lengkap dan apabila ada kerusakan itu kurang dari 50%. Pada beberapa komoditas tanaman sayuran, kecambah normalnya struktur kotiledonnya menyerupai daun, sehingga yang terbentuk pertama kali pada saat berkecambah ini bukan daun, melainkan adalah kotiledon yang bentuknya menyerupai daun dan tunas atau peluh mulanya berada di antara dua kotiledon ini. Selain itu, kecambah normal kangkung, kriteria lain yang perlu diperhatikan yaitu struktur hipokotilnya atau batang di bawah kotiledonnya harus berkembang dengan baik. Perakaran sekunder dan akar primernya juga harus berkembang dengan baik. Dan berikut adalah contoh kecambah abnormal. Dilihat bahwa kulit benihnya belum terlepas dari kotiledon hingga hari terakhir pengamatan dan bisa diindikasikan bahwa kotiledonnya tidak berkembang dengan baik. Begitu pula pada kecambah abnormal yang satunya ini, strukturnya tidak lengkap dan ukuran kecambahnya lebih kecil. Berikut adalah salah satu contoh benih segar tidak tumbuh pada komoditas kangkung, di mana tidak ada perubahan bentuk, tidak ada perubahan warna, dan masih kondisinya keras. Berikut adalah struktur kecambah normal pada cabai, di mana cabai ini tergolong pada tanaman dikotil dan tipe perkecambahannya epigel. Sama seperti kangkung, kotiledon pada kecambah normal cabai ini bentuknya menyerupai daun, sehingga struktur yang pertama kali terbentuk yang mirip dengan daun ini adalah kotiledon. Kondisi kotiledonnya harus berkembang dengan baik dan apabila terjadi kerusakan minimal 50% atau di bawah 50%. Hipokotilnya berkembang dengan baik, perakaran sekunder dan akar primernya juga berkembang dengan baik. Dan ini adalah contoh kecambah abnormalnya. Yang pertama adalah kulit benihnya belum terlepas dari kotiledon, dan yang kedua adalah struktur kecambahnya belum lengkap karena hanya radikula saja yang baru muncul. Dan berikut adalah salah satu contoh benih segar tidak tumbuh pada komoditas cabai. Berikut adalah contoh kecambah normal pada Brassica rapa. Sebagai contoh adalah caicin atau sawi hijau. Brassica rapa ini tergolong pada tanaman dikotil dan tipe perkecambahannya epigel. Sama seperti pada kecambah normal cabai, kotiledonnya menyerupai daun yang berwarna kehijauan dan harus memiliki hipokotil yang berkembang dengan baik, perakaran sekunder dan akar primernya juga harus berkembang dengan baik. Dan berikut adalah struktur kecambah normal Pisum sativum. Famili Leguminosae ini, yaitu Pisum sativum ini memiliki tipe perkecambahan hipogel, di mana kotiledonnya tidak terangkat ke atas permukaan tanah pada saat berkecambah. Struktur kecambahan normalnya terdiri dari daun atau titik tumbuhnya, yaitu tunasnya berkembang dengan baik,
struktur epikotilnya berkembang dengan baik, perakaran sekunder dan perakaran primernya juga berkembang dengan baik. Berikut adalah perhitungan uji daya berkecambah. Pengujian daya berkecambah yang distandarisasi oleh ISTA dan berlaku dalam pengujian rutin mutu benih untuk sertifikasi benih dilakukan sebanyak 4 ulangan dengan masing-masing ulangan adalah 100 butir. Jumlah kecambah normal yang dihitung pada hitungan pertama dan hitungan kedua selanjutnya dipresentasikan menjadi persen daya berkecambah. Persentase daya berkecambah setiap ulangan kemudian dirata-ratakan. Apabila ditemukan kecambah kembar dalam satu benih, maka dihitung sebagai satu kecambah normal. Sekian penjelasan praktikum untuk topik daya berkecambah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.